Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Jevania. Saya salah satu mahasiswi dari FISIP Unsap. Di sini, video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, yaitu ekologi administrasi negara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa materi dari ekologi administrasi negara, yaitu ada upaya pengembangan etika lingkungan. Yang pertama, ada penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi ini merupakan salah satu misi yang mulia, mempertahankan keseimbangan ekosistem. Namun, dengan upaya yang tidak cukup hanya dengan penyuluhan-penyuluhan saja. Harus ada landasan yang kuat dan agak memaksa untuk dapat menimbulkan kesadaran dari manusia agar menjaga lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Lalu yang kedua, ada penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Penetapan sikap ini sudah dilakukan oleh pemerintahan di Indonesia, yaitu pemerintah melalui program menetapkan sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini dapat ditemukan dengan dimasukkannya program pembangunan lingkungan dalam wujud bab 4 dalam Repelita 2 berdasarkan butir 10 pendahuluan bab 3 GBHN 1973 sampai 1978. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1975, dibentuk Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam. Tugas panitia ini adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Hal ini dilakukan dengan tujuan menilai implikasi sosial, ekonomis, ekologis, dan politis dari pola-pola tersebut untuk dijadikan dasar penentuan kebijaksanaan pemanfaatan serta pengamanannya sebagai salah satu sumber daya pembangunan nasional. Masalah lingkungan ini selanjutnya dimasukkan dalam GBHN sampai dengan tahun 1998 dan ditetapkannya seorang menteri yang menangani masalah ini. Di sini kita bisa melihat bahwa pemerintah cukup serius dalam upaya menangani sikap agar memperhatikan lingkungan ini. Lalu, pada 11 Maret 1982, DPR RI dalam rangka sidang paripurna telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam Lembaran Negara No. 12 RUU yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengolahan lingkungan hidup yang disingkat UULH. Pada dasar undang-undang ini memuat asas serta prinsip-prinsip pokok tentang perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup beserta sanksi-sanksi. Ini merupakan dasar bagi semua peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu yang ketiga, ada penetapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa, sehingga Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 yaitu UULH perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pengembangan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Undang-undang baru ini diundangkan pada tanggal 19 September 1997, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disingkat Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UUPLH.
Selain peraturan perundang-undangan baru yang sudah diperbaharui ini, masih banyak peraturan lain yang ditetapkan sebagai aturan operasional, baik dalam bentuk keputusan presiden maupun peraturan dari menteri. 4. Ada kebijakan berwawasan lingkungan. Nah, harus kita sadari sebagai manusia yang diberikan kelebihan oleh Tuhan, yaitu dikaruniai akal dan budi pekerti. Kita sebagai manusia jangan menyalahgunakan akal dan budi pekerti kita untuk bisa berbuat sewenang-wenang terhadap alam sekitar kita, karena harus kita sadari juga bahwa sifat dan sikap kita yang tidak baik itu bisa merugikan diri kita sendiri maupun keturunan kita di masa depan. Sebaiknya sikap dan sifat yang buruk itu kita ubah menjadi sikap baru dalam memperlakukan lingkungan yang dengan kekuasaan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Manusia juga harus bisa menyadari bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitan. Yang kelima, ada membangun etika lingkungan hidup. Untuk membangun etika lingkungan hidup ini, ada beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidupnya, yaitu yang pertama ada manusia harus menghormati alamnya. Jadi di sini kita sebagai manusia jangan bersikap atau memiliki sudut pandang bahwa alam itu hanya sesuatu yang berguna bagi manusia itu sendiri, tetapi juga kita harus memiliki nilainya sendiri. Jika kita terpaksa mencampuri proses-proses alam, sebenarnya tidak apa-apa, namun kita melakukannya harus dengan seperlunya saja, dengan tetap menjaga keutuhan alam itu sendiri. Lalu yang C, manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Ia harus mengembangkan kesadaran mendalam bahwa kita termasuk biosfer, merupakan bagian dari ekosistem yang tidak boleh terganggu keseimbangannya. Lalu yang D, ada solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang, bahwa kita sebagai generasi sekarang itu harus menjaga lingkungan dan menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Kita manusia di masa sekarang ini memiliki tanggung jawab untuk meninggalkan ekosistem bumi inti secara utuh dan baik kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Yang E, ada etika lingkungan hidup, yang baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, meracuni, mematikan, menghabiskan, menyia-nyiakan, dan melumpuhkan alam sebagian atau keseluruhan. Lalu yang F, ada perlu dikembangkannya prinsip proporsionalitas atau pembangunan pasti akan mengubah atau merusak lingkungan, baik sedikit maupun banyak. Untuk itu, generasi suatu program dan akibat kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan perlu diperhatikan. Yang G, ada prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak-pihak tertentu akan menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat. Tidak adil jika seluruh masyarakat harus menanggung akibat dari si pihak yang merusak lingkungan. Pihak penyebab kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab sehingga kerusakan lingkungan dapat diatasi. Selanjutnya kita masuk pada materi mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Masalah lingkungan ini sangat berkaitan dengan sistem. Pada sistem yang rusak tersebut merusak hidup manusia juga. Kerusakan lingkungan yang terjadi secara global merupakan tanggung jawab bersama beberapa pendekatan untuk mewujudkan pembangunan wawasan lingkungan ini diantaranya. Yang pertama, ada pola pendekatan secara filosofis.
Pada dasarnya juga ada ajaran filsafat dan agama yang menganjurkan manusia untuk memelihara, menghargai, dan menyatu dengan lingkungannya. Akan tetapi ajaran-ajaran ini belum menampakkan kekuatannya yang efektif karena ternyata pada kenyataannya kerusakan alam masih terus terjadi sampai saat ini. Untuk itu, psikologi lingkungan merancang metode untuk membantu manusia sebagai pelaku pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang pertama atau yang A ada membangun kesadaran. Membangun kesadaran yaitu membantu individu atau kelompok sosial memperoleh kesadaran tentang kepekaan terhadap lingkungan dan berbagai masalah yang berkaitan dengan lingkungan itu sendiri. Lalu yang B ada transfer pengetahuan. Transfer pengetahuan yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh berbagai pengalaman tentang lingkungan itu sendiri, seperti pemahaman dasar mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan lingkungan. Pada dasarnya adalah eksplorasi kemampuan rasional manusia itu sendiri. Lalu yang C ada pengembangan sikap. Pengembangan sikap yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh nilai-nilai sosial, perasaan, dan kekuatan dalam hal kepedulian terhadap lingkungan, serta mempunyai motivasi dalam dirinya masing-masing. Lalu yang D ada pemberian keterampilan. Pemberian keterampilan ini sendiri yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh keterampilan dalam pemecahan masalah-masalah lingkungan yang mereka hadapi. Lalu yang E ada partisipasi dan observasi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah lingkungan dan mencoba menerapkan tindakan yang tepat untuk membantu memecahkan masalah dalam lingkungannya itu. Lalu pola yang kedua ada pola pendekatan ekologis. Di pola pendekatan ekologis ini memiliki beberapa sikap, yaitu yang pertama ada sikap teknokratis. Sikap teknokratis ini menurut Frans Magnisuseno adalah salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Istilah teknokratis ini sendiri berasal dari kata Yunani yaitu tekne yang artinya keterampilan dan kratein yang artinya menguasai. Dengan demikian secara umum dapat kita artikan bahwa teknokratis artinya keterampilan untuk menguasai sesuatu. Sikap teknokratis ini pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan oleh kehidupan manusia tanpa memikirkan efek negatif yang akan terjadi. Sikap yang kedua ada sikap dikotomis. Sikap dikotomis ini berarti melihat dan menetapkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sudut pandang kepentingan, sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan dari manusia itu sendiri. Sikap dikotomis dapat diketahui dari hubungan manusia dan lingkungan. Beberapa pokok persoalan manusia melihat lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada cara manusia melihat lingkungan. Cara manusia melihat lingkungan ini pada dasarnya hanya mempunyai dasar kepentingan. Kepentingan bisa negatif, bisa positif, bisa individu atau kelompok kepentingan hidup secara keseluruhan. Yang kedua ada cara memanfaatkan lingkungan. Artinya apakah lingkungan hanya dieksploitasi atau dipikirkan juga keserasiannya antara keseimbangan lingkungan dan kebutuhan manusia sekitar. Lalu yang ketiga ada cara mengelola lingkungan. Cara mengelola lingkungan ini sendiri mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, teknik, budaya, dan politik. Apakah ada ketegasan, kejelasan, dan perencanaan yang matang terhadap kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan ini sendiri? Kita
kita masih belum tahu jawaban tepatnya ya, teman-teman. Nah, yang keempat ada cara menyelamatkan lingkungan. Apakah lingkungan baik dapat dimanfaatkan manusia atau tidak? Itu perlu diamankan. Apakah lingkungan dikelola dengan baik dan arif sehingga pemanfaatan sumber daya alam tetap menyelamatkan lingkungan? Itu masih menjadi pertanyaan yang harus kita jawab sebagai generasi muda. Lalu kita masuk pada pola yang ketiga, yaitu pola pendekatan psikologi. Nah, di pola pendekatan psikologi ini ada yang pertama, psikologi lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Psikologi lingkungan adalah suatu disiplin yang memperhatikan dan mempelajari hubungan antara perilaku manusia dan lingkungan. Yang B ada psikologi lingkungan, berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Secara umum, peranan psikologi lingkungan dalam penentuan kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan meliputi 3 hal, yaitu fungsi inspiratif, fungsi daya operatif, dan fungsi evaluatif. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 3 fungsi ini. Yang pertama ada fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif yang dimaksudkan ini yaitu psikologi lingkungan digunakan sebagai dasar petunjuk, pemahaman, dan analisis kritis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Lalu yang kedua ada fungsi operatif. Dalam fungsi daya operatif, psikologi lingkungan berperan untuk mengobservasi, meneliti, menguji kebenaran, mengamati sejauh mana pelaksanaan kebijakan pembangunan berdampak pada pola perilaku dan gejala yang muncul akibat pelaksanaan kebijakan tersebut. Bahkan psikologi lingkungan dapat berperan sebagai pengontrol pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan. Yang ketiga, kita masuk pada fungsi evaluatif. Secara umum, evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif, atau bisa juga menjadi negatif, atau gabungan dari keduanya, positif dan negatif. Fungsi utama evaluasi adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang dilakukan. Nah, fungsi evaluasi yang dimaksud dalam psikologi lingkungan ini berperan dalam mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang beberapa materi dari mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.